بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bermula halaman 5. Bermula jika telah diketahui akan arti wajib, arti telah sudah dipelajari akan artinya wajib syar'i dan arti dari wajib akli, bahwa keduanya itu berlainan makna. Jadi wajib syar'i ada maksudnya, wajib akli ada maksudnya, kada sama. Kita sudah bisa membedakan. Maka apabila dikata ada orang berpandir, ujar orang itu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, maka kalimat itu maksudnya adalah wajib syar'i. Wajib atas tiap-tiap mukallaf berarti wajib syar'i. Karena apabila tujuannya wajib itu kepada hamba-hamba Allah disebut wajib syar'i ngarannya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan jika nanti dikata orang, misalnya kalimatnya kayak ini aja sidin, wajib bagi Allah Ta'ala, berarti wajib ini tertuju kepada Allah. Nah, atau wajib bagi Rasul, berarti tertuju kepada Rasul. Maka maksudnya itulah wajib akli narannya. Arti wajib akli, wajib pada hukum akal, bukan wajib syar'i. Kalau tertuju wajib itu kepada Allah dan Rasul. Dan demikian pula nanti jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala, maksud jaiz bagi Allah Ta'ala itu atau disebut harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli atau harus akli, harus pada akal, karena tertuju kepada Allah. Arti harus pada akal itu fi'lu kulli mumkinin au tarakuhu semalam tasarah sidin, bisa sidin menggawi, bisa kada tasarah sidin. Dan jika nanti dikata ada bunyi kalimat nengka ini aja sidin, jaiz bagi mukallaf membuat masalan untuk perumpamaan, contoh misalnya jaiz bagi mukallaf atau harus bagi mukallaf atau mubah bagi mukallaf. Nah, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i juga adanya. Maksud jaiz syar'i ini ya mubah, boleh dikerjakan, boleh kada, tasarah kita. Bila kita menggawi bapahala kada, berdosa kada. Bila kita meninggalkan bapahala kada, berdosa kada. Nak kaya makan, nak kaya minum, itu hukum asalnya mubah, jaiz. Jadi bila jaiz itu tertuju kepada Allah, tujuannya kepada Allah, berarti menurut hukum akal. Tapi kalau jaiz itu tertuju kepada makhluknya, hamba-hambanya, itu berarti jaiz syar'i, jaiz syariat narannya. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Nah, di bawah tuh. Yang di bawah garis. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Nah, wajib bagi Tuhan. Coba kita pikirkan, wajib syar'i kah, wajib akli kah? Nah, langsung kita memaham, oh wajib akli. Wajib secara akal bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Arti tafsil itu terperinci. Inilah 20 sifat. Nah, jadi yang wajib pada akal bagi Allah Ta'ala secara terperinci 20 sifat yang telah berdiri dalil. Maksud berdiri itu yang telah dikuatkan, yang telah dikuatkan oleh dalil akli dan oleh dalil nakli atasnya. Jadi kina sifat 20 ini yang wajib bagi Allah ini dikuatkan oleh dalil akli dan dalil nakli. Ada dalil nakli yang tertulis di Al-Quran, ada dalil akal yang rasional. Nah, dan tersebut pula di bawah ini, arti tersebut tuh ditulis juga Jasidin di bawah ini,
tiap-tiap satu sifat dengan maknanya wujud, tulisakan sidin artinya ada, maksudnya maknanya ninto, beserta dengan dalilnya, ada dalil naklinya kaina. Jadi setiap satu sifat ada dalil nakli, beserta lagi tersebut, arti tersebut ditulis juga kepatutan kelakuan orang mukmin. Arti kepatutan itu adab kelakuan orang mukmin. Jadi setiap satu sifat, setelah sidin tulis satu sifat tersebut, sidin tulis maksudnya, sidin tulis dalilnya, dalil nakli, lalu sidin tulis adabnya pulang. Adab yang layak, yang sepatutnya bagi orang mukmin yang sudah mu'taqid pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Misalnya Allah bersifat wujud, kalau yakin kita Allah bersifat wujud, ada adabnya. Adab ini menyempurnakan, mun kada adab kada sempurna keyakinan. Maka itulah kelakuan, maksud kelakuan di sini akhlak, maka itulah kelakuan seorang mukmin yang sempurna imannya. Yakin, percaya, lalu kita beradab dengan apa yang kita yakini itu. Nah, adapun lain-lain sifat, maksud lain-lain sifat yang selain dari sifat Jalla wa Azza yang 20 ini, yang lain dari yang 20 nih, itu tiada ada hingganya banyaknya, banyak benar sekalinya. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak. Jadi kita jangan model kayak terpengaruh oleh orang yang kada tapi paham atau sengaja kada mau memahami. Ujarnya mun memadahkan sifat 20 ninto berarti membatasi sifat Tuhan ya. Nah, ini sudah ditulis. Nah, sifat Allah ninto tiada terhingganya banyaknya. Tiada terhingga banyaknya jar Habib Usman Betawi, banyak benar. Cuma kita disuruh mempelajari yang 20 ninto, artinya minimal di situ secara terperinci, cukup mewakili sudah. Nah, lalu karena kebanyakan yang lain dari 20 ninto, maka jasidian pulang. Timbul pulang permasalahan kedua. Tadi kan kita wajib belajar 20 sifat secara terperinci, lengkap dengan dalilnya. Tapi di sisi yang lain, sifat Allah itu ada yang lain dari 20 sifat, maka banyak kada terhingga. Maka, nah timbullah permasalahan yang kedua. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya, mengetahui sifat Allah yang lain dari sifat 20 yang banyak itu nah, yang kada kehitungan itu nah. Kayak apa cara mengetahuinya? Dengan ijmal saja. Nah, dengan secara garis besar saja, secara umum saja aja kita. Kada usah dicari-cari. Kada usah dicari-cari. Nah, cukup dengan ijmal saja. Tetapi dengan ijmal itu kayak apa maksudnya? Yaitu di dalam perkataan dan keyakinanmu. Nah, tulis di situ. Di dalam perkataan dan keyakinanmu. Apa itu? Huwa muttasifun bi kulli kamal. Nah, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Nah, jadi angka ini nah. Allah Ta'ala wajib bersifat 20. Lalu kita mendengar bahwa Allah Ta'ala banyak lagi sifat-sifat sidin yang lain 20. Yang lain dari 20 ninto. Kayak apa cara menyikapinya? Maka cara menyikapinya, ujar Habib Usman, cukup kita dengan memahami dan meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Titik sudah. Selesai. Yang banyak itu tuh cukup dengan kita bisa keyakinan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apa-apa sempurna sudah. Apa-apa aja iya sempurna tadi. Nah, itu satu cara menyikapi yang banyak benar itu nah. Yang penting kita berkeyakinan bahwa Allah tadi bisa sifat sempurna. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, dengan terperinci, maka adalah itu 20 jua. 20 perkara, yaitu lawanan dari 20 sifat yang wajib satu persatu tersebut sesudahnya. Jadi bila kita wajib, bila kita paham sudah Allah wajib bersifat 20, berarti adalah lawanannya yang 20. Ya kalau? Nah, adalah lawanannya yang 20. Berarti menjadi 40 narannya tuh. Yang wajib 20, yang mustahil 20. Nah, sekarang apabila yang wajib itu tuh banyak benar selain 20, kayak itu juga ya lawanannya selain 20 banyak juga yang lawanannya tuh nah. Nah, maka jasidin adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal juga sama juga dengan garis umum juga
secara garis besar juga, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khafara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Nah, satu dulu. Jadi Allah Ta'ala tadi berisi sifat mustahil 20, lawanan yang 20. Tapi karena Allah berisi sifat banyak lain dari 20, otomatis banyak juga yang mustahilnya. Nah, menyikapi yang banyak yang mustahil itu kayak apa? Cukup Jasidin dengan kita yakin dengan pemahaman ini, nah, munazzahun an kulli naqsin. Allah itu maha suci dari tiap-tiap sifat kekurangan. Nah, arti maha suci itu cara kita bahasa Banjar kada paparapak. Kada paparapak. Maha suci kada ada sesamaannya dari sifat-sifat kekurangan. Sebab sifat-sifat kekurangan itu sifat makhluk. Satu dulu. Jadi kita menganggap apabila Allah itu maha suci dari sifat kekurangan, sama sudah kita memustahilkan yang kada layak bagi Allah yang banyak tadi. Nah, yang kedua, disuruh juga kita menyadari dan meyakini bahwa Allah itu wa ma khatara bil bal, yaitu maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Nah, maksud maha suci daripada barang di sini anggapan makhluk, anggapan atau perkiraan makhluk nih. Seluruh makhluk ini mungkin saja berkira-kira atau beranggap jangan-jangan Allah Ta'ala tuh nang kaya itu ya terlintas di hati nih. Jangan-jangan Allah Ta'ala nang kaya ini, jangan-jangan Allah Ta'ala nang kaya ini dan itu, macam-macam. Nah, seluruh hamba Allah ini, seluruh makhluk bisa saja memikirkan nang kaya itu. Nah, seluruh anggapan yang ada terlintas dalam hati makhluk lain Allah Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud maha suci Allah dari apa yang terlintas di hati kita. Jadi zat Allah itu kada ada yang tahunya melainkan Allah itu sendiri. Nah, dua sudah. Jadi bila kita hendak memustahilkan Allah, memustahilkan sifat-sifat yang kada layak bagi Allah, itu cukup dengan dua kalimat ini. Maha suci Allah bersifat kekurangan dan maha suci Allah sama dengan apa yang terlintas di hati nyawa Jasidin. Nah, ini tuh. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Nah, Sidin masuk sudah ke pembahasan sifat 20 wujud. Artinya ada, nah, maka mustahil tiada. Jadi wujud itu bahasa Arab artinya ada. Nah, maka cara membacanya, karena kita sudah belajar hukum akli, cara membacanya kayak ini. Allah wajib bersifat wujud, artinya ada. Kenapa disebut wajib? Artinya pasti ada. Kada mau kada ada. Nah, kita maksud wajib pada akal. Allah wajib bersifat wujud, maka mustahil bersifat tiada. Kenapa kita wani memadahkan Allah itu ada, bersifat wujud? Ada dalilnya. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, itu dalilnya. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan, Allah yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang ada antara keduanya. Apapun yang ada di antara keduanya termasuk kita sebenarnya ini Allah yang menjadikan. Nah, ini dalil naqli yang tertulis dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Nah, dalil naqli ini harus kita sesuaikan atau kita sepakati dengan akal kita. Supaya kita berisi dalil bukan hanya dengan dalil naqli tetapi dengan dalil akal. Maka akal kita kada boleh menyimpang dengan dalil yang tertulis di Al-Qur'an ini. Nah, kayak apa supaya akal kita memperdapati dengan dalil Al-Quran supaya idrak aja kita? Maka para ulama sudah menyusun kaidah. Kaidah pertama dulu, Jasidin, al-alam. Jadi mun hendak meyakini atau hendak membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu ada, jangan Allahnya yang dipikirkan, tapi ulahannya yang dipikirkan. Nah, alam, al-alam. Nah, alam itu apa? Alam itu secara garis besar terbagi dua. Ada zatnya, ada sifatnya. Ada bukuannya, ada sifatnya. Nangkayan ini, nah, ini alam nih.
Jadi alam itu masih wallah, lain dari Allah Ta'ala alam narannya. Nah, alam ini terbagi dua. Pertama ada zatnya, ada sifatnya, itu kada kota pisah tuh, ada zat, ada sifat, sifat alam. Zatnya yang kayu ini nah, zatnya narannya. Sifatnya persegi panjang misalnya. Sifatnya warnanya coklat, itu sifat narannya. Jadi sifat coklat tadi ada kelihatan di zatnya alam itu, di kayu ini. Nah, kayak itu juga kias aja seluruhnya. Langit, bulan, matahari, termasuk kita. Coba lihat kita tuh, dari ujung rambut sampai ujung batis, alam barataan tuh terdiri dari zat dan sifat. Lihati terus sampai kata tunjuk mengaji misal tuh. Tuh alam juga itu tuh sifatnya apa? Panjang bisa, bahandap bisa. Itu sifat narannya. Kalau zatnya ya itu tuh Bang sudah. Tapi sifatnya ya tadi bisa pindah kayak merajo bisa juga. Bisa pindah kayak panggagahnya bisa juga. Nah, itu disebut alam narannya. Nah, maka kalau kita memperhatikan alam secara seksama, kita lihati alam. Kan alamnya disuruh dilihatin nih. Allah Ta'ala menyuruh alam yang dilihati, jangan memikirkan Allah Ta'alanya. Kita lihati, ternyata di alam ini, di sifatnya alam maupun di zatnya alam, itu paling nampak benar terjadi di situ perubahan. Atau bahasa mudahnya selalu berubah-ubah. Jadi alam itu selalu berubah-ubah. Maka kawalah dipadahkan ciri khas alam berubah-ubah. Apa garang alam nintuh? Masih wallah. Berarti selain dari Allah Ta'ala. Maka selain dari Allah Ta'ala berubah-ubah. Hanya Allah yang kada berubah-ubah. Nah, lain dari Allah berubah-ubah. Bahasa Arabnya al-alamu mutaghayyirun. Alam itu ciri khasnya berubah-ubah. Nah, ini kaidah pertama dulu. Jadi kita melihat, ilih aja. Jarum jam aja berubah-ubah, dan ke angka 1 dan ke angka 2. Nah, imbahan itu pulang kita ini lah sama juga berubah-ubah juga. Bahari pian 50 tahun yang lalu, umur pian 50 nah. Umur pian 50 misalnya, 40 tahun yang lalu kadang kayak itu ganalnya. Wah, ini karipot dahulu kancang. Nah, berubah-ubah narannya, zatnya berubah, sifatnya berubah. Bahkan kita ini 100 tahun yang lalu kadada, sekarang ada. Berarti berubah dari kadada menjadi ada. Nah, belum lagi pulang berubah dari diam kepada gerak, dari gerak kepada diam. Nah, maka kalau disimpulkan perubahan yang terjadi di alam, perubahan yang terjadi di alam ini nah, yaitu dua macam. Jadi perubahan yang terjadi di alam dua macam lah. Nah, pertama asalnya kadada menjadi ada, atau sebaliknya ada menjadi kadada. Satu. Yang kedua asalnya badiam menjadi bagarak, atau sebaliknya dari bagarak menjadi badiam. Dua. Nah, maka seluruh alam kada lepas dari dua perkara itu. Jadi perubahan di alam secara garis besar kada mungkin terlepas dari dua perkara itu. Apa aja sebutannya, apapun namanya. Napa kanarannya? Seluruh alam itu kan banyak narannya, tetapi substansinya, perubahan geraknya tadi kada pernah keluar dari dua macam ini. Asalnya kadada menjadi ada, maksudnya asalnya kadada berubah jadi ada, atau asalnya ada berubah menjadi tiada. Atau misalnya yang kedua tadi, dari badiam berubah kepada bagarak, dari bagarak kepada badiam. Perubahannya tadi itu nah, itu disebut alam. Amun kawa kita berlepas dari dua perkara ini, berarti kita tuh kadada kisah sebenarnya. Nah, jadi kita tuh asalnya kadada diadakan. Ibah itu belum asalnya badiam digarakakan. Nah, inilah disebut mutaghayyirun. Jadi al-alam mutaghayyirun. Ini satu kaidah yang harus kita pahami dulu. Ini jalur logika, jalur berpikir aja kita. Nah, al-alam mutaghayyirun. Oh, ilah jah cucukai. Dahulu bini kuning tuh jah waktu hanyar kawin saraba kancang. Wah, ini saraba kandur. Salah siapa? Salah laki. Terlalu kreatif. Yang akhirnya kayak itu tuh. Dahulu aja anakku nih wah ini pintar, dahulu pintar benar. Wah, ini apa aja pindah kayak mambungol aja. Nah,
Jadi kita harus paham, harus maklum, harus basic kemakluman tingkat dewa. Di orang ini tingkat dewa ya kalau maklum, karena naranyegin alam tuh berubah-ubah. Nah, satu sudah lah, al-alamu mutaghayyirun. Nah, kaidah yang kedua, kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah-ubah pasti baru terjadi. Hadis baru terjadi. Hadis itu bahasa Arab, kalau bahasa kita baru terjadi, baru dijadikan. Kalau bahasa orang Bahari, hadis itu baharu. Orang Bahari memandangkan hadis itu baharu, alam itu baharu, atau disebut baharu alam. Nah, kita sulit memaham baharu itu. Kita bahasa kita wa kullu mutaghayyirin, tiap yang berubah-ubah itu hadis baharu. Maksudnya dijadikan atau hanyar dijadikan. Nah, itu. Dua sudah. Setiap sesuatu yang berubah-ubah itu hanyar dijadikan, hanyar terjadi. Kayak apa hanyar terjadi aja? Contohnya ada Ini adalah cangkir di sini. Coba lihat, adalah cangkir di sini, adalah. Kita langsung praktik nih. Praktik rasional aja langsung. Adalah cangkir, ada cangkir di sini lah. Nah, ada cangkir di sini lah, lihatlah, ada blus taulun lah. Pian seorang melihat ada cangkir. Nah, ulun andak cangkir ke sini nah. Lihat tipang, adalah cangkir pelang. Ada. Lawaskah sudah ada, hanyar kah? Hanyar. Nah, berubahnya dari kadada cangkir menjadi ada cangkir itu disebut mutaghayyirun. Tetapi mutaghayyirun itu secara fakta kita melihat hadis baru terjadi. Hanyar aja ada di cangkir di sini, baru terjadi. Kadang-kala kita menyangkal memang baru terjadi, tadi kan ada cangkir di situ. Nah, ini yang disebut wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap yang berubah itu baru terjadi, baru dijadikan. Pahamlah dulu. Jadi seluruh alam itu berubah-ubah dan setiap perubahan itu baru dijadikan. Apabila aja hanyar tadi, hanyar benar. Ini tangan ulun kosong nah. Kosong lah. Contoh aja memahami hadis nih. Nah, ada tisu. Lawaskah sudah tisu di tangan ulun? Hanyar aja. Berarti dari kadada tisu menjadi ada tisu, mutaghayyirun narnya. Dan setiap mutaghayyirun baru terjadi, baru dijadikan. Nah, itu yang disebut kullu mutaghayyirin hadisun. Pahamilah. Ya kalau arti memahami kullu mutaghayyirin hadisun tuh. Nah, sekarang dua kaidah sudah kita paham. Kaidah pertama, al-alam mutaghayyirun. Seluruh alam selain dari Allah Ta'ala seluruhnya tadi berubah-ubah. Dan setiap perubahan baru dijadikan. Kaidah yang ketiga, kullu hadisin, setiap yang baru terjadi, yahtaju ila muhdis, berhajat kepada yang menjadikannya. Ini kaidah yang ketiga. Setiap yang baru terjadi berhajat kepada yang menjadikannya. Maka logikanya, pemahamannya, mustahil sesuatu yang inya saja baru bercungul menjadikan dirinya sendiri. Itu mustahil. Setiap yang baru diadakan berarti pemahamannya inya berhajat kepada orang yang mengadakan. Setiap sesuatu yang bercungul berhajat kepada yang mencungulakan. Setiap sesuatu yang bergerak berhajat kepada yang menggerakkan. Mustahil sesuatu yang bergerak itu bergerak dengan sendirinya karena inya baru bercungul. Begimitan memahaminya kalau ulangi nah. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Itu pemahaman secara jalur akli dan jalur akal. Maka kita kalau memaham, bujurlah aja. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah yang menciptakan langit dan bumi
dan apapun yang ada di antara keduanya Allah yang menjadikan. Kulihati langit, kulihati bumi, yang menjadikan itu Allah. Berarti sesuai aja lawan akal kok. Segala sesuatu yang kelihatan oleh mata, segala sesuatu yang kedengaran oleh telinga, segala sesuatu yang kerasaan oleh rasa kita, seluruhnya itu lain Allah Ta'ala. Mun lain Allah Ta'ala berarti alam. Dan setiap alam ini berubah-ubah. Nah, bilanya berubah-ubah berarti hanyar dijadikan. Bilanya barang itu hanyar dijadikan berarti ada yang menjadikan. Maka setiap sesuatu yang kudengar, kurasa, kulihat menjadi dalil adanya Allah yang menjadikan. Nah, ilih besar bujur. Nah, kalau pian kawa melewati jalur tiga kaidah tadi sampai idrak, sampai berkesesuaian dengan dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran, itu yang disebut berdalil yang lengkap narannya. Mustahil ada sesuatu terjadi kalau kadada yang menjadikan. Ya kalau nah, lagi sekali pulang nah. Contohnya supaya mudah paham pada sekali ngalih. Nah, ini kosong tadi cangkir kosong, kadada cangkir sendela. Kadada cangkir. Nah, cangkir kadada sini nah. Ulun Anda petalo aja cangkir. Nah, Anda ke sini. Kelihatan cangkir berubah dari asalnya kadada menjadi ada cangkir. Berarti hadis baru terjadi. Setiap yang baru terjadi bahajat kepada yang menjadikan. Maka dalam kaidah itu ada dua pemahaman di situ. Pertama, ada fakta pertama, ada sesuatu yang kita lihat baru terjadi. Yang kedua, ada fakta hakikat, yaitu fakta yang kedua, ada ulun yang memindah. Maka dalam setiap kejadian yang baru saja kita lihat tadi, pertama, fakta pertama ada cangkir, hanyar bandak di sini. Fakta kedua, ada ulun yang mandak. Nah, fakta kedua. Maka seluruh alam semesta ini fakta pertama yang disebut dalil. Tetapi tufidu ilal madlul, memberi arah kepada pola pikir kita, memberi arahan kepada kita bahwa ternyata ada yang ditunjuki. Berpindahnya cangkir ke sini fakta pertama, tetapi fakta keduanya ada ulun yang mandek ke sini. Nah, itu alam semesta. Seluruh yang kita lihat alam narannya. Fakta pertama. Tetapi kenapa kita kawa melihat sesuatu itu? Karena sesuatu itu diadakan oleh fakta yang kedua. Nah, dan paham ya kalau. Jadi akal kita sudah berpikir, oh ya mustahil ada sesuatu becungol dengan sendirinya, mustahil. Maka kada menerima akal kita kalau segala sesuatu itu becungol dengan sendirinya. Ulun ini haus nah haus. Sekali lagi contoh nah, haus. Ya kalau ulun bawa minum, bismillah. Pakarasaan ampe haus, rasa nyaman. Rasa nyaman nih hanyar aja nih. Nah, setiap yang hanyar, setiap yang baru terjadi berarti dijadikan, berhajat kepada dijadikan. Kada mungkinnya becungol seorang. Pasti ada yang menjadikan. Sambung terus. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, arti patut itu seharusnya, seyogyanya bagi mukmin yang sudah beriman bahwa Allah bersifat wujud dan mu'taqid, berisi keyakinan yang kuat, itu maksud mu'taqid, bahwa Allah Ta'ala itu memang ada. Nah, apa kepatutannya, apa adabnya? Bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Jadi kita tuh sebenarnya simpel aja. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, disuruh menyadari akan adanya Allah tuh aja. Simpel aja. Apabila kita disuruh menyadari akan adanya Allah, ketika kita melihat sesuatu yang ada. Ketika kita melihat sesuatu yang ada, disuruh kita menyadari adanya fakta kedua. Sesuatu yang ada itu kan tiga macam jangkauan kita. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Di situ aja kita mengetahui adanya sesuatu tuh. Melihat sesuatu, fakta pertama. Tapi disuruh kita menyadari adanya Allah, fakta kedua. Mendengar sesuatu, fakta pertama. Disuruh kita menyadari adanya Allah, fakta kedua.
merasa sesuatu. Fakta pertama, disuruh kita menyadari bahwa di balik yang pertama, di balik fakta yang pertama ada Allah yang mengadakan fakta pertama tersebut. Nah, sekarang mata kita, telinga kita, pengerasaan kita kadakawa mengulim makan, ya orang hulu sungai mengulim makan. Kadakawa mendustakan bahwa fakta pertama memang ada. Yang kita lihat ada? Ada. Yang kita dengar ada. Nah, yang ada tuh kita lihat pulang pasti berubah-ubah. Kada mau kada berubah-ubah. Pasti berubah-ubah. Kayak ulun yang duduk nah. Nah, berdiri pulang ulun berdiri nah, berubah-ubah kada nah. Berdiri. Nah, berubah-ubah lo. Kada mau ulun tadi duduk balewasan seharian. Tabakar kursi nih. Mengunduk seharian. Nah, jadi kita ini kada bisa mendustakan sesuatu, pasti kita melihat sesuatu, pasti mendengar sesuatu, dan pasti merasakan sesuatu. Dan sesuatu itu disebut alam narannya. Dan alam itu bila kita perhatikan, berubah-ubah ternyata. Kada maunya kada berubah, pasti berubah-ubah. Kenapa? Karena ini alam, lain Allah Ta'ala. Yang kada berubah-ubah itu Allah Ta'ala aja. Nah, setiap yang berubah-ubah, berarti baru terjadi. Ini hanya rejab ulun berdiri nah, lawas sudah berdiri. Hanya rejab. Setiap baru terjadi, berarti dijadikan. Setiap yang dijadikan, berhajat kepada yang menjadikan. Cukup ulun menyadari waktu ulun berdiri bahwa Allah itu ada. Itu aja anunya, adabnya. Jadi waktu ulun berdiri ada aipian Tuhan nih. Nah, dan pahamlah. Nah, duduk pulang. Setengah jam lagi kita nah. Nah, waktu duduk ada aipian Tuhan nih. Nah, cukup itu aja, itu seandainya diucapkan. Kesadaran di hati itu seadanya diungkai kamuntung ulun berucap ada aipian Tuhan nai. Maka kalau kita sudah kayak itu kesadaran, ini disebut sinyal sampai kepada Allah atau berada di wilayah hadratullah narannya, walaupun secara dasar. Nah, secara dasar. Jadi bila kita melihat ada aipian, tuh buktinya bergerak, siapa yang menggerakkan? Bila kita mendengar ada aipian. Nah, hanyar aja bang. Setiap hanyar berarti ada yang mahanyari. Bila kita merasa-rasa ada aipian, nah minum pulang ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Hanyar aja kerasaan nyamannya, subhanallah, ada aipian. Siapa yang maulah nyaman? Allah. Hanyar maulah nyaman tuh terjadi, berarti ada sidin. Nah, ini pelajaran tahapan pertama. Kada kawa belajar ke sini aja. Nah, ada sambungannya pulang. Imun ingat sini aja kena pian. Bisa sesat kena. Yang penting kita menyadari Allah Ta'ala ada. Jadi dengan mengenalnya kita bahwa Allah bersifat wujud, dengan mengenalnya bahwa Allah bersifat wujud, maka kita kawa menangkis paham-paham ateis. Ateis itu kan apakah? Ateis kah autis kah? Nah, paham-paham autis. Ada orang menganggap dan meyakini Tuhan itu kadada. Bahkan ada wilayah zona bebas Tuhan atau zona Tuhan kadada. Ada zona kayak itu. Nah, jadi kita ini meyakini kita nini lain kai. Meyakini bahwa Allah Ta'ala ada, dalilnya kuat. Ada dalil nakli, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma, ada dalil akli. Kita pun sudah maihakan, jadi kita dasar bujur, mustahil bergerak dengan sendirinya, mustahil bercungul dengan sendirinya, mustahil ada dengan sendirinya, mustahil takurihing dengan sendirinya, mustahil berdiri dengan sendirinya. Pasti ada yang selalu memperbaharui. Nah, jadi adab hati waktu kita melihat sesuatu, waktu mendengar sesuatu, waktu merasakan sesuatu, cukup menyadari bahwa Allah Ta'ala ada. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.